pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang review artikel yang berjudul Multi Level Marketing atau disebut sebagai MLM dalam pandangan perspektif ekonomi Islam. Penulis artikel ini adalah Ahmad Mardalis dan Nur Hasanah. Artikel ini saya ambil dari website Sinta. Nah, untuk teman-teman yang ingin mengetahui artikel ini yang contoh yang seperti yang saya baca ini, bisa teman-teman cek langsung di bawah ini deskripsinya. Nah, artikel ini, masalah dari artikel ini yaitu penulis ingin memberikan wawasan atau pengetahuan kepada masyarakat tentang bisnis dari MLM tersebut. Nah, banyak sekali kontroversi yang ada di masyarakat yaitu tentang bisnis dari multi level marketing tersebut. Nah, masyarakat masih banyak yang tidak tahu menahu tentang prinsip-prinsip hal dasar dari bisnis multi level marketing. Apakah barang atau jasa yang dijual atau yang dijalankan oleh perusahaan yang berbasis MLM itu sesuai dengan syariat Islam atau tidak? Nah, maka dari itu penulis tentunya ingin memberikan literatur kepada masyarakat tentang pemahaman mengenai bisnis multi level marketing. Nah, tujuannya agar masyarakat yang kontroversi dengan bisnis multi level marketing ini bisa lebih memahami bagaimana bisnis dalam multi level marketing tersebut dalam pandangan ekonomi Islam. Nah, di mana pendapat-pendapat dari masyarakat tentang bisnis multi level marketing itu disatukan dengan pendapat-pendapat para ulama. Nanti di hasil pembahasannya saya akan menjelaskan antara pendapat para ulama mengenai tentang bisnis MLM dengan pendapat para masyarakat yang kontroversial dengan bisnis multi level. Nah, pada pendahuluan penulis memaparkan tentang sejarah atau pengertian dari MLM sendiri. Nah, MLM atau disebut sebagai multi level marketing adalah sebuah sarana bagi perusahaan untuk menyebarluaskan produk mereka kepada masyarakat, yang supaya produknya itu mudah dikenal di kalangan masyarakat, baik itu dari masyarakat tinggi maupun ke masyarakat yang ekonominya sangat rendah, di mana konsep bisnis dari MLM ini yaitu mereka menjual produk melalui teman ataupun keluarga mereka, lalu mereka menawarkan atau datang langsung ke tempat atau target konsumennya. Nah, disitulah distributor dari perusahaan MLM ini menawarkan sebuah produknya tersebut. Nah, di samping distributor menawarkan produknya, mereka juga menawarkan sebuah peluang bagi konsumen untuk ikut terjun dan mendapatkan penghasilan tambahan dengan ikut bergabung menjadi distributor di perusahaan MLM. Nah, jadi tujuan si penjual itu tidak hanya menjual sebuah produk, tapi mereka juga mengajak konsumennya untuk ikut bergabung dalam bisnis multi level marketing. Nah, contohnya seperti ini. Nah, misalkan saya ini sebagai distributor perusahaan dari multi level marketing. Nah, lalu saya punya teman dekat saya. Nah,
kebetulan saya membawa satu produk beserta penjelasan tentang produk ini. Lalu saya menyupai teman saya untuk menawarkan dan menjelaskan manfaat dari produk tersebut. Nah, saya langsung menjumpai teman saya ke lokasi. Nah, di mana di situ saya akan menawarkan sebuah produk tersebut. Nah, namun apabila teman saya tertarik untuk membeli produk saya, maka beliau akan dijadikan sebagai pelanggan tetap dari hasil penjualan saya. Nah, namun apabila teman saya kurang dalam atau mereka tidak ingin dalam membeli produk dari kita, tetapi dia tertarik untuk ikut bergabung menjual produk dari kita, karena mungkin beliau juga ingin mendapat penghasilan dari hasil yang kita dapat dari perusahaan tersebut. Nah, disitulah kesempatan distributor untuk mengajak atau merekrut temannya tersebut bergabung di bisnis multi level marketing. Nah, itulah salah satu konsep atau strategi yang dijalankan oleh perusahaan multi level marketing dalam memasarkan produknya. Selanjutnya, dalam LMM, pelanggan diberdayakan untuk melaksanakan tugas pemasaran atau pendistribusian secara mandiri tanpa campur tangan langsung dari perusahaan. Perusahaan memberikan sebuah komisi kepada distributor yang berhasil menjual produk dari shop. Tapi selanjutnya kita masuk ke pembahasan kontroversi multi marketing yang ada di masyarakat. Nah, banyak sekali masyarakat berpendapat bahwasanya MLM ini haram karena tidak ada barang yang dijual, atau si penjual hanya menjelaskan tentang produknya tersebut, tetapi beliau saja belum mencoba atau memiliki barangnya, tetapi si distributor menjelaskan dengan manfaat dari produk tersebut tanpa ada sebuah barang atau bukti nyata yang dihasilkan oleh pelanggannya sebelumnya. Selanjutnya, tinjauan hukum Islam mengenai bisnis MLM. Yang pertama, pendapat para ulama, apabila suatu barang yang dijual itu bukan miliknya dan barangnya tidak ada, maka itu haram. Nah, di mana yang dijual itu bukan barang miliknya sendiri, melainkan barang orang lain. Nah, pendapat yang pertama ini bahwasanya MLM itu haram. Nah, pendapat yang kedua, mereka menyebutkan apabila MLM ini menjual barang yang sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan dari syarat tentang bisnisnya itu sudah dicek oleh di SNMUI dan lab-lab para ulama, maka MLM ini disebut sebagai halal, tergantung dari produk apa yang dijual. Nah, kalau produknya sesuai dengan syariat Islam, maka multi level marketing itu halal. Nah, sedangkan kalau barangnya itu mengandung bahan tidak jelas, maka itu haram. Nah, selanjutnya untuk mengetahui apakah bisnis MLM itu sesuai dengan syariat Islam, maka ada dua aspek yang harus kita ketahui untuk menilai apakah bisnis MLM itu sesuai dengan syariah atau tidak. Nah, pertama dari aspek produk atau jasa yang dijual. Yang kedua, sistem dari multi level marketing itu sendiri. Untuk mengetahui apakah
bisnis multi level marketing itu udah sesuai dengan syariah Islam, maka saran dari penulis yaitu seorang masyarakat harus bisa sebelum memilih apakah bisnis ini udah sesuai dengan syariat Islam, maka wawasan atau pengetahuan kita mengenai bisnis tersebut harus kita pahami dulu konsep dari bisnis tersebut. Mungkin sekian saja dari review artikel